ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Saya bilang, lakukan aja apa yang bisa Bapak lakukan. Tapi saya nggak akan pernah menyerahkan Vinsa sama orang yang nggak bermoral seperti Bapak. Siapapun nggak akan rela anaknya diasuh sama keluarga seperti keluarga Bapak. Tapi ingat ya, Rel. Kalau sampai ada apa-apa sama Aldo dan Vinza, demi Allah, Rel, aku nggak bakalan mau maafin keluarga kamu. Apa? Ya, Bi. Aldo kabur dari rumah dan dia bawa Vinza. Apa yang udah papi mami lakukan, Pi? Maaf, Pi. Tapi sampai kapanpun aku akan berdiri di pihak Aldo, Pi. Farel berantem sama papinya. Tapi kita udah terlanjur maju. Kita nggak mungkin mundur lagi. Terima kasih atas supportnya, Fit ya. Kalian memang luar biasa buat aku. Demi membela aku, Farel jadi berantem sama papinya. Aku bahagia banget, Mai. Karena kita sudah melewati masalah rumah tangga kita. Dan aku ngerasa beruntung banget punya istri kayak kamu. Aku juga bersyukur banget, Mas. Untungnya waktu itu aku nggak gegabah minta cerai dari kamu. Karena biar bagaimanapun juga kan yang paling rugi kalau orang tua cerai itu anak. Aku tuh suka kasihan lihat Kayla. Kok sampai sekarang masalahnya sama Aldo tuh makin parah ya? Kasihan Vinza. Ya, mudah-mudahan Alif nggak akan ngalamin seperti itu ya. Mas, aku mau nanya sesuatu sama kamu. Tapi kamu yang jujur ya jawabnya. Soal apa, Mai? Waktu itu kan aku sempat dengar kalau Lucy hamil. Terus yang harus tanggung jawab siapa? Kamu kok masih ngungkit-ngungkit soal itu sih? Maaf, Mas. Sebenarnya aku tuh udah lama pengen nanya ini sama kamu. Tapi akunya ragu. Aku nggak mau aja nanti di saat rumah tangga kita sudah semakin membaik, tiba-tiba dia muncul, terus dia minta kamu buat tanggung jawab. Enggak, Mai. Nggak mungkin. Aku yakin, baik Lucy maupun Rocky nggak akan mungkin berani datang lagi, Mai. Karena kita berdua bisa nuntut balik mereka atas tuduhan pemerasan. Mami kok senang banget. Dan Mami tuh nggak sabar loh, Pi, nunggu sidang besok lusa. Ternyata Aldo itu pengecut ya, Pi ya. Dia itu nggak sadar apa
posisi dia kan akan lemah kalau dia bawa kabur Vinza. Tapi kok kayaknya biasa aja, nggak seneng gitu? Mi, kalau dengar Aldo kabur, Papi senang. Tapi kalau ingat Retro kalah sama perusahaannya Aldo, Papi masih nggak bisa terima, Mi. Apa, Pi? Perusahaan Aldo? Iya, Mi. Aldo sama Moza sudah bikin kantor advertising baru. Dan baru aja, Retro kalah sama perusahaan mereka. Klien Papi sudah diambil sama mereka. Ya Allah, Pi. Berarti mereka tuh memang ngajak perang mantan mertuanya dong. Itu dia, Mi. Sampai sekarang kalau Papi masih mikirin itu, kesel sekali, Papi. Anak itu sudah dibaikin, udah dianggap anak sendiri. Sekarang malah nusuk dari belakang kayak gini. Sekarang yang paling utama, kita mendapatkan hak asuh Vinza ke Kaila, Pi. Karena dengan cara gitu, Pi, berarti Moza sama Aldo tuh akan kacau. Maksud Mami tuh gini loh, Pi. Kalau Vinza di tangan kita, otomatis Aldo dan Moza akan banyak cara mencari bagaimana si Vinza itu kembali ke mereka. Dengan kayak gitu, ya pastinya mereka nggak konsen dong di bisnisnya. Berarti kita menang dua-duanya, Pi. Ya benar, Mi. Jadi kita mau minta bantuan untuk mempertahankan hak asuh anak ini. Gimana pun mantan istri saya yang kabur, dia telah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Tenang aja, aku pasti bantuin kalian kok. Kalau lihat dari posisinya, kalian lebih kuat. Biarpun anak ini masih balita, tapi nggak mutlak hak asuhnya itu jatuh tangan si ibu. Lihat dari kasusnya dulu. Apalagi kalau mantan istri kamu yang ninggalin. Kemungkinan posisinya dia lemah, sulit untuk menang. Ini semuanya udah lengkap, tinggal tanda tangan aja. Oke, kalau dipanggil sama pengadilan jangan gentar ya. Kita pasti menang kok. Saya percaya. Selama ini kan kamu dikenal sebagai pengacara yang handal, menang dalam kasus apapun. Ya udah, saya permisi. Rel, makasih banyak ya. Tapi gue juga sedih, Rel. Gara-gara gue, lo sama bokap lo jadi berantem. Santai aja. Yang penting, gue ngebela bukan karena siapa dia, tapi emang karena dia benar. Jadi kalau sekarang gue ngebela lo, karena gue tahu lo tuh nggak salah. Kalau gue ngebela bokap gue sendiri malu ya. Kemanapun aku bawa dia pergi, dia pasti aman sama aku. Dan kalau aku pulang ke rumah, itu bukan karena aku nyerah, Ke. Justru aku udah sangat siap untuk menghadapi persidangan lusa. Atas nama cinta. Halo, Aldo. Alhamdulillah akhirnya kamu angkat juga. Mau apa lagi kamu, Ke? Aku cuma khawatir sama Vinza, Al. Kamu bawa dia kemana? Nggak kemana-mana. Dia udah di rumah sama aku. Jadi kamu udah pulang lagi ke rumah? Alhamdulillah, ya Rabbi. Al, aku mohon ya, Al. Kamu jangan kabur-kabur lagi ya. Aku takut dan aku nggak mau terjadi sesuatu sama Vinza. Tenang aja, Ke. Aku nggak mungkin nyelakain anak aku sendiri.
kemanapun aku bawa dia pergi, dia pasti aman sama aku. Dan kalau aku pulang ke rumah, itu bukan karena aku nyerah, Kay. Justru aku udah sangat siap untuk menghadapi persidangan lusa. Maafin orang tua aku ya, Al. Kay, Aldo pulang ke rumah. Iya, Mi. Bukannya Mami harusnya lega. Karena cucu Mami sudah kembali lagi ke rumah. Iya sih, Kay. Tapi kenapa, Mi? nggak apa-apa kok, ya. Pi, aduh gimana dong? Aldo pulang ke rumah lagi, Pi. Kok bisa? Padahal... Apalagi yang direncanain sama Farel dan Fitri. Kok mereka bisa menemukan dan menunjuk Aldo untuk pulang? Padahal waktu Papi telepon dia, Papi yakin dia sangat ketakutan dan nggak berani pulang nih. Aduh, gimana dong, Pi? Padahal kan harusnya posisi kita udah kuat kalau Aldo itu bawa kabur anak. Kita serahkan sama Pak Fahri nih. Biar lawyer kita yang nanti fight di pengadilan. Lagi pula, Aldo mana bisa memakai pengacara yang lebih handal dari Pak Fahri. Jadi hari ini kantornya Mas Aldo libur ya, teacher? Gue juga nggak tahu nih. Nggak enak gue nanyanya. Lo tau sendiri kan mereka lagi punya masalah. Ah, yaudah mendingan kita jaga warung bakso aja. Pah, nggak enak banget ya, Pah. Nasibku. Orang keliburan kenaikan kelas, kok malah disuruh jaga warung bakso sih? Kenapa nggak liburan kemana gitu? Kamu jangan ngeluh dong, nak. Ah, gini aja. Gimana selama mengisi liburan ini, kamu kerja juga. Kamu bantuin papa jagain warung bakso. Nanti papa gaji deh, ya. Terus uangnya ditabung, ya. Ada yang bagus. Mau makan bakso ya? Ya iyalah bang, masa di sini jualan spaghetti? Alah, judes banget sih, cakep-cakep. Yaudah deh, saya bikinin. Kayak yang biasa kan? Bemo, bantuin gua. Wah, malah kecentilan pakai nyisir. Gigi lu sisir. Lu kagak bakalan bisa dapetin dia di jatah gua. Ya kan ada 2. Masih 1, Kek. Iya, Pak. Kok Papa maruk banget sih? Bagi 1 dong buat Om Koko. Bagi-bagi enak aja. Makanya pangsit bisa dibagi-bagi. Coba tuh. Kalau berani kenalan, paling dilepeh lo. Mbak, boleh kenalan kan? Kenalin dong. Nama saya Koko Wijanarko, asli Wonogiri. Yang ngeracik bakso ini saya. Kalau masalah perbaksoan, nih ahlinya. Lagu lo, Bemo. Emang lo doang punya bakso. Gue juga punya. Ini sayang. Ih mas, kok galak banget sih sama bosnya? Hah? Siapa? Dia bos saya. Lihat lagi dong. Ada tampang bos nggak yang kayak gini? Apa lo? Ayang Koko. Ayang Rara. Ayang Rara. Hai. Aduh, gimana sih Ayang Rara? Ayang Rara kenapa ngilang begitu aja? Aku kangen berat loh sama Ayang Rara. Ayang Koko, aku tuh abis liburan dari Jepang. Nih, oleh-oleh buat Ayang Koko. Aduh, makasih. Ayang Koko, jalan yuk. Aku pengen ayang-ayangan sama Ayang Koko. Ayo. Teacher, tinggal dulu ya. Aku mau lampiaskan kangen. Bodoh.
dia? Nggak tahu tuh Mbak. Paling sebentar lagi garuk-garuk tanah. Halo Wonder Woman, lagi ngapain sih? Lagi terima telepon dari Batman. Emang benar ya? Istrinya Batman itu Wonder Woman. Aku juga agak rancu sih, Fit. Kayaknya Superman deh. Iya juga ya. Berarti kamu itu Superman sekarang? Ganti nama? Ya, terserah lah. Kok jadi ngebahas ini sih? Sayang, kamu masak apa siang ini? Aku makan siang di rumah ya. Iya. Aku tunggu ya Superman. Buruan terbang pakai sayap. Ya udah, aku ambil dulu sayapnya di laundry ya. Tante Lia. Tumben Tante kesini? Iya, Miss. Tante tuh baru pulang arisan. Ya udah, akhirnya Tante mampir ke kantornya Om. Gimana kalau kita sekarang makan siang bareng yuk? Sama kamu juga ya, Rel? Ya, Mi. Aku udah janji makan siang di rumah sama Fitri. Rel, kenapa sih nggak kamu batalin aja? Sekali-sekali dong kita makan siang bareng, berempat. Nggak ada salahnya kan? Ya udah, kalau Mami maksa, aku coba telepon Fitri suruh kesini ya, biar kita makan yang berlima. Udah nggak perlu, kelamaan Rel. Ya, kalau gitu aku nggak ikut deh, Mi. Udah, Mi, udah. Mami nggak usah maksa-maksa Farel lagi. Sekarang terserah aja sama dia mau ngapain. Kita nggak usah ngurusin dia. Suka-suka dia lah. Dia mau mutusin apa, kek. Ayo, Miss. Kita makan bertiga aja. Ayo, Mi. Oma heran, kok sepertinya orang-orang itu semua sudah kena virus Fitri. Kamu itu ya sama Farah sudah dicuci otaknya sama Fitri. Supaya semua itu membenci orang tua kamu sendiri. Menjelang sidang, aku kok makin takut ya, Fit. Ya, buat aku, menang atau kalah, tetap menakutkan. Kalau kita menang, Papi sama Mami pasti benar-benar gak akan ngizinin Aldo untuk ketemu sama Finza lagi. Tapi ya, kalau kita kalah, Papi sama Mami pasti akan makin membenci Aldo dan juga Muza. Dan mereka akan terus berjuang lebih keras lagi, Fit. Ya, yang ada kita akan terus musuhan sama mereka. Iya, Kay. Aku juga sebenarnya sedih banget. Kita jadi perang kayak gini. Padahal, Aldo adalah bagian keluarga kita dulu. Ya, kadang-kadang aku juga gak ngerti, Fit, sama sikapnya Mami dan Papi. Mereka itu lebih mementingkan ego dan juga mendahulukan gengsi mereka dibanding hati nuraninya. Kamu gak boleh berpikiran kayak gitu. Kamu harus tetap hormat sama mereka. Mereka itu kan orang tua kamu sendiri, Kay. Jangan sok kasih nasihat kamu, Fit. Kayak kamu menghormati mereka saja. Kalau kan kamu ya belakangan ini jelas-jelas yang menentang mereka. Oma, beda pendapat itu bukan berarti menentang atau nggak menghormati. Fitri juga kan berhak menyatakan perasaannya, Oma. Jadi, itu jangan dianggap sebagai tindakan yang kurang ajar ya, Oma. Kamu itu ya udah kayak Fitri aja. Oma heran, kok sepertinya orang-orang itu semua sudah kena virus Fitri. Kamu itu ya sama Farah sudah dicuci otaknya sama Fitri. Supaya semua itu membenci orang tua kamu sendiri. Bentar ya, Kay.
Oma, Fitri mau ngomong sebentar. Kamu nggak terima sama omongan saya tadi? Maaf, Oma. Fitri ini siapa sih? Fitri bukan cewek hebat yang bisa mempengaruhi siapapun. Kalau emang Farel dan Kayla punya pandangan sendiri terhadap orang tua mereka, berarti emang itu yang mereka pandang karena perbuatan orang tua mereka sendiri selama ini. Jadi menurut kamu, ya mertua kamu itu emang nggak pantas jadi panutan mereka, begitu? Fitri kan nggak ngomong kayak gitu. Oma sendiri nyimpulin, iya kan? Halo Wonder Woman. Masak apa sih ini? Ada apaan sayang? Nggak apa-apa kok. Kita makan yuk. Kemarin memang pembicaraan kita belum selesai. Tapi saya tetap menunggu. Karena dari sekian banyak konsep yang diserahkan oleh advertising lain, saya hanya tertarik pada konsep kalian. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas kepercayaan Bapak. Oke. Jadi kapan saya bisa terima surat kontraknya? Secepatnya, Pak. Baik. Saya tunggu ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, selamat Sama-sama. siang. Selamat siang. Permisi, Pak. Aku belum cerita ya. Sekarang Aldo sama Moza bikin perusahaan sendiri. Namanya Almos. Dan mereka baru aja menang tender. Ngalahin Retro. Beneran, Kak? Alhamdulillah. Aku ikut seneng, Kak. Kayla, kamu nangis? Enggak apa-apa kok, Fit. Aku bahagia. Aku bahagia mendengarnya. Akhirnya Aldo menemukan istri yang tepat ya, Fit. Aku senang mereka berdua sudah menemukan kebahagiaannya sendiri. Mereka berdua bisa saling mendukung dan juga punya pengertian yang tinggi ya. Ya, aku berdoa mudah-mudahan perusahaan mereka kelak akan lebih maju lagi. Aku tahu ini berat, Kay. Kamu harus kuat ya. Iya. Masih enak? Pak, kok tumben sih, Pak? Om Koko pulangnya lama banget. Bagus lah, Nak. Syukur-syukur nggak balik lagi. Kenapa diurusin sih? Biarin aja. Cie, Papa cemburu ya? Siapa yang cemburu? Enak aja ngeledekin Papa. Sekarang Papa tanya, kalau misalnya Nadine jalan sama cowok lain, kamu cemburu nggak? Ih, Papa apaan sih? Orang Nadine udah juga anggap jadi aja sendiri kok. Sekarang aja, pada masih kecil. Kita kan nggak tahu gedenya kayak gimana. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Bemo, apa-apaan lo? Ya ampun. Om habis makan apa sih? Kok kotor banget, sama nyelip-nyelip lagi di gigi. Gimana sih juga nggak gaul? Ini behel, bagus nggak? Dibeliin ayang Rara. Apa? Tamara beliin lo gituan? Nggak salah denger nih gue. Iya, teacher. Habis dia maksa-maksa gimana? Ya udah demi kebahagiaan bersama, aku nurut aja deh. Maksudnya apaan? Ya katanya biar kalau ciuman nggak nyangkut gigi, teacher. Astagfirullahaladzim, Bemo. Umur lu tuh udah berapa? Lu tuh udah tua, udah bangkotan. Lu pakai kawat 12 mili yang buat bahan bangunan juga gigi lu kagak bakalan mundur. Kalau mau atlet gigi lo dibawa tuh ke bengkel Ketok Magic, diketrik dikit. Emang gigi saya bemper mobil rusak apa? Wah, enak aja nih, teacher. Teacher, gini gigi saya pakai rem cakram tau nggak? Oh, makanya yang Rara ketagihan. Nak, kita kaburin, Nak. Ntar kita digigit lagi. Ayo, Nak. Teacher! Gimana sih? Udah jinak nih. Aku nyaris nggak percaya, Mus. Dengan kondisi tekanan yang berat seperti ini, kita masih bisa ngurusin kerjaan.
Harus dong, Al. Sekuat apapun orang lain menekan kita nggak boleh nyerah, ya? Tanpa kamu, tindakan aku pasti nggak terkontrol. Untung ada kamu. Istri yang bisa berpikir tenang, berpikir logis. Akhirnya bisa menghandle semuanya dengan baik. Itulah gunanya seorang istri, Al. Asal kamu tahu, waktu kamu kabur kemarin, aku berusaha kuat di depan semua orang. Padahal hati aku berdarah-darah, Al. Aku takut banget. Aku takut banget kehilangan kamu sama Vinza. Bahkan aku nggak peduli sama proyeknya Pak Zaki. Beneran, Mus. Kamu mengkhawatirkan aku dan Vinza. Menurut aku kalian tuh berharga banget. Siapa lagi yang aku punya selain kalian di dunia ini? Aku semakin yakin, Mus. Dengan didampingi kamu, di persidangan nanti, kita pasti menang. Ya mau kerja lah, Mi. Kan pakai pakaian kerja. Kerja di mana kamu? Mulai hari ini, Fitri jadi sekretarisku, Pi. Atas nama cinta. Kamu mau bereksperimen malam ini? Bagus juga sih. Kalau pakai baju kayak gini, pakai blazer. Kreatif juga kamu ya? Ya boleh aja. Tiap malam temanya ganti-ganti. Ya nggak mesti pakai lingerie kan? Pakai blazer juga seksi. Ini tuh bukan buat hari ini, tapi buat besok. Oh besok? Kenapa Fit? Mau kerja. Kerja apaan? Gini loh Mas Farel, ya sebenarnya sih simpel aja. Sekretaris Mas yang sekarang itu kan lagi hamil, jadi lebih baik kerja di rumah aja, nggak boleh kerja di kantor. Nah saya bisa kok kerja di kantor jadi sekretarisnya Mas. Saya pengalaman loh, dulu saya bisa naklukin bos saya yang galak banget. Mas tahu nggak? Malah sekarang bos saya itu nikah sama saya. Jadi gimana nih Mas? Saya diterima kerja nggak? Satu lagi, kopi buatan saya enak loh. Aduh, coba sih silikonnya. Jadi gimana nih? Saya bisa nggak kerja di kantor Mas kayak dulu lagi? Ya boleh lah Fit. Aku malah senang banget. Aku malah kesel waktu Papi milih Miska untuk jadi sekretaris aku. Tapi Papi, kalau tahu salah ini gimana ya? Udah, aku tenang aja. Aku yang handle ntar. Aku kan punya wewenang untuk memilih sekretaris sendiri. Jadi, biasa pakai baju apa nih? Yang merah, yang hitam itu, yang hijau, apa yang abu-abu? Apa yang ini? Kamu bagusnya nggak pakai baju, Fit. Ih, apa nih orang sih? Hari ini tuh Tante mau bujuk Farel. Biar kamu bisa pergi bareng ya sama Farel ke kantor. Dan Tante yakin kok pasti berhasil. Karena dia mau alasan apa lagi coba? Sarapan sayang yuk. Fit, kamu kok rapi banget? Mau kemana sih pagi-pagi gini? Ya mau kerja lah, Mi. Kan pakai pakaian kerja. Kerja di mana kamu? Mulai hari ini, Fitri jadi sekretarisku, Pi. Apa? Gak bisa. Apaan kamu? Ngaco aja kamu. Loh, Pi, Miska kan lagi hamil. Dia harusnya istirahat banyak di rumah. Biar kandungannya aman, nggak capek. Ya demi menjaga keturunan keluarga ini kan, Pi. Rel, kalau suami istri kerja di kantor yang sama, itu akan membawa suasana kerja tidak sehat. Apalagi Fitri kamu mau jadiin sekretaris. Nanti urusan rumah kamu bawa ke kantor, itu yang nggak boleh. Tenang, Pi.
Aku sama Fitri bisa memilah-milah masalah kok. Lagian kalau di rumah, kita jauh dari masalah kan? Jadi aman untuk pekerjaan. Kalau papi bilang enggak, gimana? Semua orang yang mau kerja di Retro, itu harus seizin papi. Kenapa nggak bisa, Pi? Miska yang lagi hamil, dan bukan keluarga kita aja bisa kerja di sana. Masa Fitri yang menantu papi sendiri nggak bisa, Pi? Yang pilih kasih dong, Pi. Pokoknya, papi tidak setuju. Maaf ya, Pi, kalau papi keberatan. Tapi kalau soal gaji, biar aku yang ngegaji Fitri. Rel, kamu betul-betul keterlaluan ya, Rel. Dan Mami yakin, ini pasti idenya kamu, Fit. Kamu sudah meracunin pikiran Farel. Iya. Mi, ini bukan cuma keputusan Fitri, tapi ini juga keputusan aku. Suami istri kan saling mendukung. Jadi bisa dibilang ini adalah keputusan bersama. Yaudah, aku sama Fitri kerja dulu ya. Pi, Papi yang tenang ya, Pi ya. Mami takut banget Papi ngedrop. Karena banyak banget Papi harus marah-marah lagi. Iya, Om. Omongan mereka nggak usah Om tanggepin. Bagaimanapun kan kesehatan Om itu nomor 1. Miss, kamu tadi kenapa nggak ikut Farel? Aku nggak enak, Tante. Mereka berdua itu udah sinis banget sama aku. Kayaknya hari ini aku nggak usah ke kantor aja kali ya. Loh, masa gitu aja mau nyerah? Kamu tuh jangan melempem dong. Ayo, rapiin tuh make up-nya. Tapi Oma... Udah, sekarang kamu ke kantor ya. Pura-pura nggak terjadi apa-apa. Cuek aja. Ayo. Ya udah, kamu ke kantor sama Om aja. Ya, jadi terima aja ya. Apa yang aku sama Farel akan lakukan sama kamu. Supaya kamu sadar atas apa yang kamu berikan sama kita. Atas nama cinta. Pi, Papi yang sabar ya, Pi. Papi nggak perlu mikirin Farel sama Fitri. Biar Mami yang handle. Ya, yang penting bagi kita urusan Kayla kan, Pi? Lagian kita harus fokus sama pengadilan. Betul nggak, Pi? Iya, Mi. Papi ngerti kok, Mi. Ayo, Miss. Om tunggu di mobil ya. Ma, nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat ya, Miss. Kamu jangan kalah sama Fitri. Karena kamu tuh lebih pintar daripada dia, ya? Miss, Tante tahu. Hari ini pasti lebih berat dari hari kemarin. Karena yang kamu hadapin bukan aja Farel, tapi Fitri juga. Tapi kamu tenang aja. Karena wewenang semuanya ada di tangan papinya Farel, ya? Iya, Tante. Oma sama Tante doain aja ya supaya aku kuat. Mari. Pa, ini papinya. Aduh, jadi makin semangat nih kalau sekretarisnya kamu. Pak Bos kok ganjen banget sih sama sekretarisnya? Awas loh, Pak. Saya udah nikah. Suami saya galak loh. Aku sih nggak apa-apa. Demi kamu, aku akan berjuang mati-matian. Emang kamu layak ditunggu, sayang. Ya ampun. Mana kuat aku di rumah dan di kantor melihat kemesraan mereka terus. Kan aku udah bilang sama kamu, kalau masuk itu pakai izin dulu, bisa nggak? Hah? Maaf. Gimana, Pak? Pasti Bapak kesini mau kasih kabar baik ya? Kita semua tuh udah nggak sabar loh nunggu persidangan nanti.
Mudah-mudahan tidak perlu waktu lama ya Pak ya. Capek kan bolak-balik sidang. Iya ya Pak ya. Dan mudah-mudahan di persidangan nanti itu sudah diputuskan bahwa hak asuh Finza jatuh di tangan Kayla. Maaf Bu, sebenarnya kedatangan saya ke sini untuk... Kenapa? Pasti dari pihak Aldo ya memilih jalan untuk damai ya. Mereka langsung mau mengembalikan Finza ke sini tanpa perlu persidangan gitu kan ya Pak ya? Bagus juga ya Pak ya. Kalau belum apa-apa, mereka sudah gentar. Ya, mereka juga takut kali kalau persidangannya itu kan berbelit-belit ya Pak. Bukan itu Bu, saya justru ke sini mau mengundurkan diri. Karena dari pihak Aldo ternyata... Ternyata apa, Pak? Ternyata mereka menyewa pengacara Pak Hadinoto. Aldo menyewa Pak Hadinoto? Pengacara terkenal itu, Pak? Kok bisa ya? Kok mampu? Bu, saya lebih baik mundur. Anda tahu kan, Pak Hadinoto nggak pernah kalah dalam kasus apapun. Saya nggak mau karir saya hancur. Ya Allah, Mam. Kok bisa terjadi sih? Kok mampu lagi si Aldo itu menyewa lawyer sekali Hadinoto? Bisa begini sih. Miss, kamu ingat kan waktu aku diusir dari rumahnya Farel? Aku bilang apa sama kamu? Aku titip suami aku, tolong jagain Farel. Tapi apa? Kamu malah tidur kan sama Farel? Aku udah mencoba buat maafin kamu. Tapi apa yang kamu balas? Makin kesini kamu makin lonjak, makin gak tahu diri. Ya, jadi terima aja ya. Apa yang aku sama Farel akan lakukan sama kamu. Supaya kamu sadar atas apa yang kamu berikan sama kita. Ya, jadi kamu siap-siap aja ya. Masih ada tahap-tahap selanjutnya supaya kamu KO. Fit, kenapa sih? Kamu kok sekarang kerjaannya pengen banget nyakitin perasaan aku? Soalnya kamu gak tahu diri. Atas nama cinta. Sebenarnya sih meja ini harusnya buat aku. Tapi nggak apa-apa deh. Aku sebagai sekretarisnya Farel, untungnya sekarang boleh satu ruangan sama bos aku sendiri. Lebih seneng. Fit, kenapa sih? Kamu kok sekarang kerjaannya pengen banget nyakitin perasaan aku? Soalnya kamu nggak tahu diri. Lagian kenapa sih? Bisa-bisanya kamu mau menerima pekerjaan ini? Yang jelas-jelas aku sama Farel sama sekali nggak suka. Fitri, ini semua permintaan Om Utama, bukan aku. Gini aja ya, Miss. Kau pilih aja salah satu. Kamu tetap mau kerja di sini, atau tinggal di rumahnya Farel? Jujur ya, akhir-akhir ini aku agak risih sama kehadiran kamu di rumahnya Farel. Ya emang dulu aku yang ngotot supaya kamu tinggal sama kita di rumahnya Farel. Tapi aku sama sekali nggak nyangka sikap kamu kayak gini sama aku. Ya, jadi aku minta kau pindah lagi deh ke guest house. Kamu ngusir aku, Fitri. Ini bukan cuma kemauan Fitri, Miss. Tapi juga aku. Mendingan sekarang kamu pindah aja ke guest house, biar hidup kamu lebih tenang.
Oke. Kalau emang kalian menganggap aku sebagai perusak rumah tangga kalian, Ada apa ini? Om, Fitri dan Farel minta aku keluar dari rumah. Karena mereka menganggap aku sebagai perusak hubungan rumah tangga mereka. Apa? Kalian apa-apaan sih? Usir orang seenaknya. Tidak. Miska tidak keluar dari rumah papi. Ya udah, kalau papi maunya kayak gitu, mau dia tetap tinggal di rumah, aku sama Fitri akan pindah dari rumah papi, Pi. Kenapa mesti ada masalah baru lagi? Padahal aku lagi concern mikirin persidangan besok. Gimana, Pi? Siapa yang papi prioritaskan? Orang lain atau anak dan menantu papi sendiri? Kalau aku mempertahankan Miska, aku akan kehilangan Farel, anak kebanggaanku. Tapi kalau aku membiarkan Miska pergi, Fitri dan Farel akan makin merasa mendikte orang tuanya dan makin gak hormat sama aku. Om, biar aku yang pergi dari rumah. Toh aku bukan bagian dari keluarga kalian, kan? Kita bicarakan di rumah saja. Kenapa harus bingung sih, Pi? Cukup dia pindah ke guest house. Beres kan? Kenapa menjadi musik kamu yang atur, papi? Dan kamu, Fitri, dengar ya. Kenapa kamu mesti tega sama perempuan yang mengandung masa depan keluarga saya? Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia, kamu yang harus bertanggung jawab. Pi, Miska kan bukan anak kecil lagi, Pi. Masa semua tanggung jawab dilimpahkan ke Fitri? Miska kan bisa ngurus dirinya sendiri, Pi. Diam kamu! Kamu itu betul-betul tega ya. Kamu sudah mengusir orang yang hamil keluar dari rumah ini. Oke, kamu sekarang masuk ke mobil. Cepat. Kita sekarang ini bukan mau pergi ke acara amal. Kita sekarang mau rebut hak asuh Vinsa kita. Maaf Ibu Kayla, kalau bicara tolong lebih jelas lagi, diulangin lagi. Karena aku selingkuh. Katakan mau